juga kepada pihak kepolisian agar segera merilis ya, supaya kita tahu ya Om ya. Dan bukan cuma kita, masyarakat juga Ya. tahu. Karena ini sudah jadi Hasil otopsi dan mereka. pertanyaan saya juga bingung. Seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, itu mereka nanya, Om bagaimana, Papa bagaimana hasilnya. Dari pihak Arya menyatakan dalam keadaan duka ini, dia bilang dia diserang. Siapa yang menyerang dia? Kami hanya menanyakan kenapa ada kejanggalan seperti itu. Kita tidak pernah menyerang siapapun. Anak ini jangan dijadikan objek. Saya lihat ini dia jadi objek. Kami sangat mengasihi dia dan itu dia adalah sebagian dari hidup kami. Kepergian Sevi itu udah segala-galanya. Bukan cuma buat ibunya. Istri saya tuh sampai hari ini itu nggak berhenti menangis. Itu kepedihannya luar biasa, unbearable pain, sangat tidak. Tetapi kita harus menguatkan diri, kita harus move on. Jadi kalau ada orang yang memperlakukan, saya nggak menuduh ya, tetapi dari statement-statementnya itu masyarakat bisa menilai bahwa anak ini dijadikan objek, bukan bagian dari hidup. Sedangkan ini hidup, dia punya hak untuk hidup, dia punya hak untuk bertemu ibunya. Dan apa yang kita terima dia sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan dengan seenaknya aja dia bilang, waduh kita mesti bersyukur bahwa dia jatuh di tanah, dia tidak kena di ini. Itu statement macam apa? Saya pikir, waduh, saya bingung. Orang yang paling jahat pun mungkin nggak punya statement seperti itu. Maaf saya harus katakan, stage itu mungkin sudah lewat ya. Sekarang saya berpandangan seperti ini, kematian cucu saya jangan sampai sia-sia. Dia sudah nggak ada, kita mau bikin apa juga, mau marah, mau sakit hati, mau dendam, nggak ada gunanya. Buat saya dendam itu seperti kita minum racun dan kita mengharapkan orang lain mati. Buat saya. Tetapi dengan kepergiannya Sevi, ada beribuan Sevi-Sevi yang lain yang diambil haknya untuk bertemu dengan ibunya. 6 bulan dia diambil haknya, tidak bertemu dengan ibunya. Ini terserah, banyak orang mungkin akan protes pernyataan saya atau apa, saya nggak peduli. Tapi yang saya pedulikan ada Sevi-Sevi, ribuan Sevi-Sevi yang lain, ada ribuan ibu-ibu, mungkin lebih banyak dari itu, yang mengalami hal yang luar biasa. Dan itu sekarang saya pasang hashtag Justice for Sevi. Itu yang mungkin harus jadi gerakan yang besar buat kita semua. Not only for Sevi, Yeah. Undang-undangnya sudah ada ya Kak ya, Yeah. Pak Linda. Undang-undang sudah mengatur, semua sudah mengatur, yang implementasinya Yeah. jangan berbelit-belit. KDRT itu harus segera ditindak dan ditangani. Bukan hanya kalau diproses aja, bisa sebentar ditindak dengan cepat. Jangan sampai anak-anak Indonesia, jangan sampai anak-anak lain mengalami apa yang Zefani alami. Secara psikis, secara mental, saya nggak tahu apa yang anak saya rasakan. Karena dia belum bisa berbicara, dia belum bisa speak up, dia masih 6 tahun. Tapi hatinya pasti luka. Tapi Tuhan lebih sayang, Tuhan panggil Zefani. Saya ibu yang hancur hati, tapi saya tidak akan menyerah. Yang pasti itu. Jadi apapun yang dituduhkan kepada saya, nanti akan ada pembuktian, akan ada proses hukumnya. Kalau saya sih cuma fokus sama Zefani. Sampai sekarang nih saya sebagai ibu nih, saya punya hak untuk tahu anak saya ini kenapa, apa kejadian sebenarnya, siapa yang ada di situ saja, apakah pada jam berapa anak saya menghembuskan nafas terakhir, dan detail-detail lainnya. Saya harap juga kepada pihak kepolisian agar segera merilis ya, supaya kita tahu ya Om ya. Dan bukan cuma kita, masyarakat juga Ya. tahu. Karena ini sudah jadi Hasil otopsi dan mereka. pertanyaan saya juga bingung. Seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada,
itu mereka nanya, Om bagaimana, Papa bagaimana hasilnya, sementara kami sendiri belum dapat apa-apa, dan kami mau supaya mungkin pihak kepolisian, karena itu bukan hak kami untuk merilis, itu haknya polisi, apakah dia mau merilis atau tidak, itu haknya. Begini nih, sebetulnya hasil otopsi itu sebetulnya sudah ada, cuman tadi dikatakan bahwa ini kan kewenangan kepolisian, ya kan. Perlu teman-teman ketahui bahwa kejadian ini kan temuan daripada polisi. Jadi artinya ketika itu jadi temuan polisi, maka polisi itu dianggap dalam tanda petik sebagai pelapor. Ya, kalau dia sebagai pelapor, maka dia berhak untuk merilis atau tidak, itu hak polisi. Makanya sekarang saya percaya kok, saya terlalu percaya dengan teman-teman polisi, karena saya yakin bahwa ingat ini yang meninggal dunia ini seorang anak kecil yang sudah katanya Mbak Erlina itu masa pertumbuhannya tuh hilang gitu loh. Ya, jadi saya percaya bahwa teman-teman polisi itu punya hati nurani, ya, punya satu niat yang baik, ya, untuk mengungkap secara benar. Ya, sekali lagi saya katakan, saya tidak menuduh siapa-siapa tentang perbuatan entah itu pidana atau kesengajaan atau kelalaian. Saya tidak akan membuat statement itu. Ya, biarlah nanti teman-teman polisi yang akan bekerja secara profesional dan akan mengungkap kebenaran daripada kematian anak daripada Pak Heran. Tapi apakah keluarga tidak mendorong kepolisian untuk mengumumkan, Bang? Karena kan kasus ini sudah menjadi konsumsi umum gitu, dan masyarakat juga ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhum. Tindakan itu pasti kami lakukan, tapi sekali lagi kami tidak mau begini loh. Nanti akhirnya polisi menganggap bahwa kok nggak percaya sih sama kita gitu loh. Ya, makanya saya katakan saya percaya kasus ini akan terungkap. Saya percaya kasus ini akan terungkap, ya kan. Dan saya yakin kebenaran adalah kebenaran. Ya. Anda mau tutup bagaimanapun juga, kebenarannya akan terbuka, akan terungkap. Ada usaha lain nggak sih, Bang, selain otopsi? Mungkin untuk nyari fakta-fakta baru selain otopsi itu kan? Itu pasti ya. Cuman kan tidak mungkin kita mau share di sini gitu ya. Jadi biarlah nanti mungkin saya nanti ada dibantu juga dengan Mbak Erlinda, ya kan. Kami coba melakukan pendekatan secara baik, ya, memberikan satu gambaran, ya, karena contoh, ya, saya dengan posisi kami ini kan satu garis, mengerti dengan hukum, sama juga dengan Mbak Erlinda ini kan, saya bukan mau ini ya, ini saudara saya yang sangat baik, yang luar biasa. Ya, kita sudah tahu beliau ini mantan komisioner KPAI 2014-2017, ya kan. Tapi dia banyak membantu, gitu. Dia banyak membantu memberikan kekuatan lah kepada kita sebagai keluarga. Saya juga banyak minta pendapat dari beliau. Makanya tadi saya katakan bahwa karena posisi kami ini sama, jadi kami juga tidak akan intervensi polisi lebih jauh, ya. Tapi sekali lagi saya katakan, saya percaya dengan keyakinan saya bahwa polisi akan mengungkap peristiwa ini. Yang salah tetap salah, ya kan. Jadi nggak bisa terus kamu enak-enak kamu, nggak dong. Masyarakat sudah lihat kok, dan masyarakat tunggu ini, gitu loh, ya kan. Ini kan bukan jadi berita regional saja, sudah nasional, gitu loh. Dan masyarakat akan menunggu kebenarannya gitu loh. Ya, tapi sekali lagi kita tidak akan intervensi polisi.